Ya, alhamdulillah sudah sampai di koleksi khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tempat di mana saya juga melakukan research, melakukan pembacaan berbagai literasi dan referensi yang luar biasa yang sangat lengkap di koleksi khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini. Spesial untuk di bidang hukum lingkungan telah mengantarkan saya pada jenjang jabatan fungsional tertinggi akademik sebagai seorang guru besar di bidang ilmu hukum lingkungan administrasi saat ini. Guru besar bagi saya adalah bagian dari lintera akademik yang harus ditempuh oleh siapa saja yang menekuni satu disiplin profesional menjadi seorang dosen. Posisi ini telah menjadi legitimasi sekaligus cakrawala pandang yang membuka ruang untuk memberikan penguatan tentang peran akademik, peran saintifik, peran keilmuan seorang akademisi. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan kata konstitusi kita itu dan difasilitasi oleh seluruh jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang luar biasa, mulai jajaran dekanat sampai pada tendik-tendik yang senantiasa mengapresiasi sekaligus memberikan ruang selama ini untuk proses pengurusan jenjang karir akademik tertinggi ini. Terima kasih saya yang luar biasa pada pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan para tendik, para teknisi, para humas, para ahli yang luar biasa dan para guru besar. Badan pertimbangan fakultas yang memberikan support. Terima kasih saya tak terhingga. Sehingga mencapai satu reputasi akademik seperti hari ini. Dan itu tentu akan senantiasa saya dedikasikan bagi kemajuan Fakultas Hukum Universitas Airlangga di dalam jajaran yang sangat signifikan untuk kolaborasi nasional maupun internasional. Sebagai guru besar, saya mendorong, mensupport mahasiswa saya ada tegak di dalam jalan keilmuan. Fakultas Hukum sebagai fakultas terbaik di Indonesia adalah momentum besar sekaligus ruang dan cakrawala pandang keilmuan di mana seluruh fakultas di Indonesia menoleh ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya bangga sebagai bagian Sivitas Akademika kampus ini yang membesarkan saya, memberikan fasilitasi saya. Maka tidak ada kata lain kecuali dedikasi tanpa henti untuk FH BES. Kebetulan saya sendiri suka menulis. Nulis tiap minggunya insya Allah ya 3-4 opini per minggu. Menulis sebagai peradaban pengembangan intelektual sekaligus memberikan solusi untuk siapapun. Saat itu terjadi kasus sengketa Pilpres. Pada jelang putusan itu berakhir dan biasa kita semua kemudian merefleksikan secara saintifik tentang substansi putusan MK itu dan akhirnya ada ide untuk mengirimnya ke Jawa Pos kan gitu. Putusan MK sendiri adalah menuntaskan seluruh sengketa Pilpres, uji konstitusionalitas sebuah regulasi. Tapi kok ada astabratanya? Astabrata ini kan 8 panduan kepemimpinan yang diberikan dalam falsafah-falsafah Jawa, dunia-dunia pewayangan, tapi sangat ekologis. Kebetulan saya sendiri kan berbasis hukum lingkungan, sehingga makna-makna kepemimpinan yang sangat ekologis itu harus saya tampilkan untuk memberikan bobot tentang kepemimpinan nasional ke depan hasil dari putusan MK. Tetapi ada yang menarik juga pesan Albert Camus, seorang penerima hadiah Nobel Sastra dunia. Apa yang diberikannya menurut saya adalah terbukti dalam era-era hari ini.
Ungkapannya adalah, janganlah engkau berdiri di depanku karena aku tidak hendak engkau kau ikuti. Tapi juga janganlah engkau berdiri di belakangku karena aku sesungguhnya bukan pemandumu. Tapi berdirilah di sampingku karena engkau adalah sahabatku. Menarik sehingga kontestasi dalam Pilpres kemarin akhirnya sekarang kan menjadi rujuk nasional yang luar biasa. Tulislah apa yang telah engkau pikirkan, engkau baca itu. Dan jangan pernah lelah. Kadang-kadang ditolak oleh koran, itu 1-2 kali Anda sudah menyerah. Tidak boleh anak adik-adik saya, anak-anak muda. Tolong jangan pernah lelah untuk menulis di koran itu yang didedikasikan untuk Universitas Airlangga. Siapapun yang pernah sengsara, siapapun yang pernah berjuang, siapapun yang mau merangkak, maka dialah yang layak untuk mendapatkan tangga tertinggi. Dan itu harus didedikasikan untuk Universitas Airlangga. UNER hebat, excellent with moral. Sidang Universitas Airlangga dengan acara pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Suparto Wijoyo, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Segera dimulai. Guru besar yang ketiga yang akan kita kukuhkan hari ini adalah Profesor Dr. Suparto Wijoyo. Monggo, silakan Prof. Suparto Wijoyo untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul menumbuh kembangkan pohon hayat hukum lingkungan administrasi untuk mengatasi krisis iklim dalam rangka pengukuhan dan sekaligus penerimaan saudara sebagai bagian dari keluarga besar profesor di lingkungan Universitas Airlangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut kebesaran dan keagungan namamu ya Rabb, serta kemuliaan Rasulmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sampaikan salam takzim dan hormat yang tinggi kepada seluruh anggota Ketua Majelis Wali Amanah, Rektor Universitas Airlangga, Ketua dan anggota Senat, para wakil dekan, para wakil rektor, jajaran dekanat, dan para hadirin, para guru besar, para kolega, para pejabat tinggi negara, baik pusat maupun daerah, serta para alim, para ulama, para kiai, para bu nyai, para masyayikh yang hadir hari ini. Atas wibawa Bapak Rektor Universitas Airlangga, perkenankanlah saya menyampaikan orasi singkat menumbuh kembangkan pohon hayat hukum lingkungan administrasi untuk mengatasi krisis iklim. Mengapa hal ini menjadi sangat penting? Karena saya ingin mengajak bersama-sama, sudilah sejenak untuk mendengar baik-baik suara bumi kita. Bumi yang hanya satu ini, only one earth, dengan segala keindahan dan nestapanya. Ibu bumi sedang mengalami derita. Kesehatannya dipertaruhkan akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Hari ini manusia tampaknya alpa tentang bagaimana ia bernafas dan apa yang dihirupnya. Beribu kali kita tarik nafas dan kita abai, dan dengan mudahnya pohon-pohon yang tumbuh dan tunduk pada Robnya
sebagai pabrik oksigen mudah ditebang. Dalam kesempatan inilah para hadirin, khususnya Ketua Senat Akademik, saya ingin mengajak kita tarik nafas sama-sama. Kita tarik nafas sama-sama. Tahan. 5 menit saja. Atau 5 jam. Ternyata tatkala kita tarik nafas dan kita tahan, hasil riset menunjukkan tidak lebih kekuatan itu hanya 60 detik, 45 detik, 65 detik. Apa ini artinya? Artinya adalah jarak antara kehidupan dan kematian sesungguhnya tidak lebih dari 60 detik. Maka tidak pantas ada kesombongan di antara kita yang tarik nafas 62.000 kali per hari tarik nafas, 28.000 kali 62 liter udara. Dan hari ini kita tahu deret waktu itu terus berjalan. Deret waktu yang memberikan informasi bahwa climate change dan global warming adalah niscaya. The era of global warming has ended the era of global boiling. Dan global warming itu berubah hari ini menjadi pendidihan global, global boiling. Penderitaan dunia ini semakin terasakan. Inilah kekhawatiran hari ini dan masa depan. Dunia tidak memberi kesempatan kita untuk bisa berlari dari krisis iklim ini. Dampak buruknya luar biasa dan telah kita rasakan. Kenaikan suhu udara telah memicu konflik-konflik individual. Dan tahun 2099 bakal terjadi 22.000 kasus pembunuhan, 180.000 pemerkosaan, 3,5 juta penyerangan, dan 3,7 juta perampokan dan pencurian. Tahun 2100 diperkirakan membuat 13 juta orang di Amerika kehilangan tempat tinggal. 140 juta orang di 3 kawasan dunia, Asia, Eropa, Amerika, menjadi migran di tahun 2050. Dan perkiraan International Organization for Migration, PBB, lebih dramatis lagi. 200 juta orang akan menjadi migran. Pemanasan global telah menjadi ancaman yang jauh lebih dahsyat daripada pengeboman. Bulan Juli lalu data membuktikan adalah panas tertinggi dalam sejarah peradaban manusia. 12.000 tahun kita memanen di bulan Juli kemarin, hari paling sumuk nasional. Dan di luar sana nama Pak Rektor saya acap kali disebut panase gitu. Jadi panas. Disebut ya. Pokoknya kapan mana yang kudu Pak Rektor. Panas. Maka dunia sekarang terpanggil untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis iklim. Dunia merumuskan norma-norma hukum di dalam berbagai konvensi internasional. Dan menurut Konstitusi 1945, menyelamatkan Indonesia dari krisis iklim adalah tugas
konstitusional. Jadi siapa yang mencemarkan lingkungan, merusak ekosistem, itu melanggar konstitusi. Dan di dalam konstitusi dinyatakan Indonesia adalah negara hukum. Maka guyon saya, dari luar profesi sarjana hukum sesungguhnya inkonstitusional. Karena Indonesia negara hukum, bukan negara kedokteran, apalagi negara yang lain-lain. Dan akhirnya saya formulasikan di dalam rumusan pohon hayat. Apa itu pohon hayat? Logo yang terpilih bertema pohon hayat. Ini pohon hayat ini adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan, dan kita semuanya berharap logo pohon hayat ini akan menginspirasi KN untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi kita semuanya yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia nantinya. Logo pohon hayat juga memiliki filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan IKN, menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa sebagai negara besar, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, dan menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam dan juga lingkungan beserta ekosistemnya. Luar biasa, satu gagasan pohon hayat. Pohon itu dalam bahasa Sangsekerta memang taru, kalpa itu kehidupan, maka kalpa taru pohon kehidupan. Tapi kalau coro Pak Rektor, Gresik, pohon itu wit-witan. Wit-witan itu berarti permulaan, dan dari pohon itulah sesungguhnya ada permulaan. Dan dalam riset hukum lingkungan, permulaan ini akarnya adalah Pancasila, kata Bapak Presiden. Maka siapapun yang tidak menjaga iklim itu bertentangan dengan standar ideologis kita, ideologis yang teologis, bertentangan dengan karya ilahi, dan bertentangan dengan humanisme, bertentangan dengan nasionalisme, bertentangan dengan demokrasi dan environmental justice, social justice. Dan pohon hayat ini melahirkan berbagai norma hukum. Lengkapnya dibaca saja di pidato. Di dalam hal ini, langkahnya adalah perumusan regulasi kita. Di dalam pohon hayat ada keabsahan ideologis, keabsahan konstitusional, keabsahan yuridis normatif, keabsahan ekologis, institusional, dan instrumental. Apa ini keabsahan-keabsahan itu? Maka para hadirin dan para handai taulan panjenengan semua, kalau ingin tahu lebih dalam, kuliahlah di Universitas Airlangga. Khususnya di Fakultas Hukum menjadi fakultas terbaik nomor 1 di Indonesia. Dan kalau ingin perspektif multidisiplin, tidak ada tempat lain kecuali di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Pokoknya pidato tetap promosi UNER saya ini. Gitu. Dan apa yang kita kembangkan sesungguhnya adalah soal energi baru dan terbarukan sebagai rekomendasi itu. Pada akhirnya para hadirin, hukum hadir sebagai instrumen besar penyelamatan iklim kita. Pengurangan dan beralihnya energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Pengurangan gas rumah kaca tidak cukup bisa dikhotbahkan. Itu butuh instrumen hukum. Untuk itu pada intinya hukum adalah solusi mengatasi krisis iklim. Kepedulian terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca merupakan kewajiban kenegaraan dan kewarganegaraan kepada bumi. Planetary obligation
Inilah makna terdalam kita harus terpanggil pada penyelamatan itu, bagian dari menghargai alam, nature appreciation principle, dan sedasar hak asasi alamnya, nature stewardship principle. Pada akhirnya nanti adalah di bawah sudah saya siapkan berbagai macam pohon, khususnya pohon sawu untuk bisa ditanam. Sawu itu pelajaran para yai saya adalah sawu sufu vakum. Itu aslinya kata sawu. Sehingga merapatkan barisan untuk menyelamatkan iklim. Para hadirin yang saya muliakan, kalau niat tepuk tangan, buat tepuk tangan sungguh-sungguh gitu ya. Kalau mau tepuk tangan tandanya tidak stroke. Pada akhirnya, apa yang saya raih hari ini sesungguhnya adalah rahmat besar dan akumulasi dari rahmat Tuhan yang Maha Esa dan sumbangsi berbagai institusi di mana saya berada. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Airlangga, universitas yang memberikan ruang yang begitu besar untuk pengabdian dalam kepemimpinan Bapak Rektor Profesor Muhammad Nasif yang telah mengajarkan spirit kita yang para hadirin harus tahu. Beliau mengajarkan spirit kalau diteriakkan UNER jawabnya hebat. Kalau diteriakkan Universitas Airlangga jawablah excellent with morality. Meskipun tidak akan lebih dari 20 menit, saya yakin direstui ini. Ya. Kalau saya sebutkan UNER, hebat. Hebat itu humble, excellent, brief, agile, and transcendent. Itu saya akan mempromosikan Pak Rektor ini. Dan kalau disebut lagi Universitas Airlangga, jawabnya excellent with morality. Matur nuwun Pak Ketua Senat, para wakil rektor yang luar biasa, Pak Dekanku, Pak Dekan, Pak Dekan ini, yang dengan seluruh jajaran dekanat dan para guru besar, kolega di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh guru-guru saya, baik di Darul Ulum telah hadir. Gus Luk ini dari Pondok Pesantren, dari Universitas Darul Ulum, juga dari kalangan ahli tarekah Mu'tabarah Qadariyah wa Naqsabandiyah yang saya telah ditempahnya oleh beliau. Matur nuwun. Dan kemudian seluruh para jajaran wakil dekan 3 dan terima kasih yang tak terhingga kepada guru saya Profesor Siti Sundari Rangkuti, Profesor Armin Rangkuti, dan kiai-kiai saya di sini telah rawuh, Yai Abdul Aziz Khairi, kemudian Yai Hasan Mutawakil Alallah, Ketua MUI, dan Yai Abdul Hakim Mahfud dari Pondok Pesantren Tebu Ireng dan Bu Nyai, matur nuwun. Ini semua Pak Dekarwo, matur nuwun semuanya, Pak Lanyala, para bupati, para gus yang luar biasa. Mau nyebut satu-satu wis dikei lampu loro iki, ketip-ketip tandanya sudah habis. Nah, tapi perkenankanlah juga para kolega, saya harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu saya Pak Rektor. Ibu yang saya hari ini itu sesungguhnya menempuh jalan sabdanya. Pada tahun 84 saya ingin ke UNER, tapi beliau perintahkan mengabdilah dan mintalah restu Yai Abdul Aziz Khairi beliau untuk berangkat ke pondok pesantrennya Kiai Haji Dr. Musta'in Romli. Di sana ada tarekah Qadariyah wa Naqsabandiyah. Berangkatlah ibu, tapi aku kepingin ke UNER. Jalanmu akan jadi guru di BUD UNER. Ibu yang akan tirakat. Berangkatlah dulu kepada para kiai dan para alim. Dan hari ini sampai seperti ini bagi saya adalah saya menempuh jalan sabda suci ibu saya. Terima kasih ibu, terima kasih. Pada saudara-saudaraku dan akhirnya pada istriku, Neneng Sri Mulyani Rahman.
capaian hari ini, percayalah, cintaku kepadamu akan melebihi dari jalur nafasku. Anak-anakku, Ari dan Andun. Pak Rektor, hak menit ini Pak Rektor, hak menit. Ini, ya. Dan setiap saatnya, perkenankan saya akan mencium sebutir debu yang ada di dalam setiap keningmu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi percaya ya Yai, saya tetap wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.